Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata, maka seharusnya kita memiliki respon yang benar akan keselamatan yang Tuhan berikan dan juga panggilannya. Aku minta dimaafkan. Lukas pasal 14 ayat 18a. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan semata, maka seharusnya kita memiliki respon yang benar akan keselamatan yang Tuhan berikan dan juga panggilannya. Sampai saat ini, pintu anugerah keselamatan dan berkat-berkatnya masih terbuka dan tersedia untuk siapapun yang mau datang memenuhi undangan Tuhan. Yang menjadi persoalan adalah kita memiliki banyak sekali alasan untuk menghindari panggilan Tuhan. Alasan-alasan inilah yang dijadikan senjata oleh iblis untuk menjauhkan orang-orang percaya dari kasih karunia Tuhan. Alasan dan dalih sesungguhnya adalah bentuk dari pelemparan tanggung jawab. Orang yang suka mencari-cari alasan atau dalih adalah orang yang tidak punya rasa tanggung jawab dan sulit untuk bisa dipercaya. Inilah alasan untuk menghindari panggilan Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca, digambarkan di sana alasan pertama adalah karena harta kekayaan. Lukas pasal 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Ladang berbicara tentang harta kekayaan. Banyak orang lebih mengasihi harta kekayaannya daripada mengasihi Tuhan. Hatinya melekat kepada harta dan tidak lagi kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari pengalaman orang muda yang kaya, yang lebih memilih meninggalkan Yesus daripada harus membagi hartanya kepada orang yang miskin. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Alasan kedua adalah karena pekerjaan. Lukas pasal 14 ayat 19. Yang lain berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Ini berbicara tentang pekerjaan, karir atau bisnis. Seringkali karena kesibukan kita dalam bekerja, berkarir dan berbisnis, kita tidak punya waktu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jam-jam ibadah biasanya juga kita abaikan. Ketaatan kita kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama. Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Alasan yang ketiga adalah karena keluarga. Lukas pasal 14 ayat yang ke-20. Yang lain berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Keluarga adalah orang-orang yang sangat kita kasihi. Suami, istri, dan anak-anak adalah bagian hidup kita. Meskipun demikian, kita harus tetap menempatkan Tuhan sebagai segala-galanya bagi kita. Matius 10 ayat yang ke-37. "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Bagaimana dengan kita?